Kita lanjut lagi ke topik panas nih sebenarnya nih, yaitu Boleh. soal busi palsu nih, Bang Diko. Kan namanya busi ini kan panas banget, Iya, apalagi barang yang banyak orang cari. Nah, betul. NGK ini adalah salah satu merek yang banyak banget nih dipalsuinnya. Nah, ini udah Hmm. ada slideshow-nya kan soal Hmm. ciri-ciri busi palsu. Tapi biar lebih jelas lagi, Bang Diko bisa ngejelasin. Monggo, Bang Hmm. Diko. Ya, ini ya gitulah kalau apa namanya kita brand yang banyak dicari biasanya memang banyak goyangannya gitu ya. Ya, salah satu banyak yang palsuin juga nih. Cuman gue benci banget dan ini palsu nih. Kadang-kadang sekarang udah mulai banyak pinter mereka ya. Tapi kan secara garis besar kita udah banyak edukasi. Edukasi itu sebetulnya yang paling penting sih. Nah, di slideshow yang lo download dari website kita ini, itu kan ada beberapa perbedaan paling utama. Ya kan ada 4 tuh ya. Ya, yang pertama itu logo. Logo tuh kenapa sih kita bikin jadi perhatian khusus? Karena kalau lo ngelihat mungkin gue belum banyak nyebar kali ya, tapi di beberapa pertemuan offline kita banyak nampilin tuh. Kita waktu sidak di pabrik pembuatan busi palsu itu di negara X lah kita sebutlah gitulah, yang banyak memang apa namanya pemalsunya gitu ya. Nah itu kita gabungan tuh dari Nissan, dari Toyota, dari Daihatsu, kemudian NGK sama Denso sama yang lain juga tuh. Itu otomotif lah kita ngegerbek mereka. Kebetulan uh, pas kita lihat itu kenapa logo nih di kita sebut di pertama itu yaitu karena pakai stiker yang pernah lu lihat itu nggak, yang buat nempel-nempel ke kulit tuh digosok-gosok gitu. Simpel Jadi pakai banget stiker ya. gitu aja. Simpel banget makanya gitu kan. Kemudian itu kalau misalkan kita kelet pakai kuku itu hilang. Makanya kadang-kadang logo NGK yang busi palsu itu nggak kelihatan banget gitu loh. Apa namanya? Jelek lah kualitasnya gitu loh, print-printannya, kemudian tempelannya. Itu makanya kita highlight yang pertama itu adalah dari logo. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada namanya kode di metal cell atau di heksagonnya itu kan ya. Di heksagon itu kan, di heksagon itu apa namanya, di bagian kunci, bagian kuncinya itu kode produksi. Cuman gue nggak akan cerita itu kode produksi itu artinya apa gitu. Yang penting ada kode produksi aja gitu, ya kan? Karena itu sebetulnya apa namanya rahasia paling penting kita itu di situ. Jadi ada kode produksi, ada 4 digit aja itu. Nah 4 digit itu yang nyeritain tentang dari mana sih busi ini berasal gitu loh. Nah kalau misalkan nggak ada di aturan kita di 4 digit itu ya udah kita blacklist ini palsu gitu. Nah itu yang penting. Tapi di busi palsu sejauh ini kayaknya belum ada yang sanggup bikin punch sekecil itu buat apa namanya ngetrik apa di bagian metal cell deh, kayaknya buang-buang waktu dia bikin kayak gituan. Makanya sejauh ini ciri busi palsu itu nggak ada namanya kode di metal cell. Itu yang kedua, ya kan? Nah yang ketiga ini yang paling krusial. Mungkin lo teman-teman buat pengguna Vespa nih antara sadar nggak sadar nih ngalamin. Gue dulu waktu belum kenal NG apa namanya seluk beluk busi pun juga gue kayaknya sering banget kena tipu, karena setiap beli BP7HS gitu ya atau busi busi Vespa atau di toko Vespa itu ring gasket sama businya tuh kepisah gitu loh. Mungkin lo pernah ngerasain deh. Menurut sini pernah ngerasain. Wah gue kaget katanya, jadi pas mau masang itu katanya digabungin dulu baru dipasang. Ternyata itu palsu. Jadi ring gasket itu nggak akan bisa dilepas. Biar gimana pun juga nggak akan bisa dilepas. Lu pakai tangan juga atau mau pakai alat juga itu ngelukain jatuhnya. Jadi ring gasket itu nggak akan bisa kepisah. Itu yang ketiga, ya kan. Terus yang keempat, yang terakhir, itu biasanya kita bisa ngelihat bentuk elektrodanya, gradasi, terus kemudian surface treatmentnya, apa namanya perlakuan apa namanya di bagian apa namanya elektrodanya. Terus kemudian ada yang ngomong katanya ini bahan iridium gitu ya, tapi ternyata kita cek nggak taunya bahan itu yang bikin besi pagar gitu loh. Nah itu parah banget, emang parah. Jadi ya kalau memang harga nggak wajar, terus kemudian hal-hal yang aneh bisa terjadi di bagian busi itu ya udah, itu udah nggak ada namanya istilah KW-KW super tuh, nggak ada, karena nggak ada lini produksi KW super deh, nggak ada ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, Bang Diko ini juga nih pengen kan
tadi soal ciri-cirinya. Kalau dari segi Hmm. harganya sendiri, perbandingannya antara busi palsu sama busi NGK yang orisinil itu jauh nggak sih atau gimana? Hmm. Nah, ini yang gue benci nih. Kadang kita kan punya tim cyber juga ya, tim yang sidak-sidak ke pasar juga itu kan, terus kemudian cek keaslian atau kepalsuan apa palsunya. Jadi kita kadang jangan kaget tuh kalau misalkan teman-teman yang punya toko tuh datengin sama tim NGK atau sekedar cuma pengen ngeliat doang, bilang kayak gitu. Nah itu apa namanya? eh apa tadi? Sorry, pertanyaannya gue jadi lupa. Yang jadi kayak perbandingan harganya tuh Bang, Oh, yang asli sama yang perbandingan ya. harga, iya. Perbandingan harga itu saat ini ada yang ngasih harganya sama di antara 15.000, tapi ada juga yang gila banget murah. Itu kadang kalau misalkan di nikel itu bisa dijual harga 6.000, 4.000, 6.000, gila coba. Tapi pakai logo NGK, kalau bukan pakai logo NGK, gue nggak gubres gitu ya. Cuman ini masalahnya pakai logo NGK-nya itu loh yang gue nggak suka gitu loh. 4.000 buat modalnya setengah mati itu, ya kan? Kagak nutup. Jadi ya istilahnya apa namanya, kalau untuk harga itu gue nggak bisa bilang uh, apa namanya ngebedainnya langsung secara jelas ya, tapi yang banyak gue temuin adalah harga yang memang di bawah harga pasaran. Itu yang pertama, itu paling paling gampang ngeciriin. Terus kadang juga paling apesnya yaitu kadang-kadang mereka jual harganya sama dengan yang original, tapi padahal aslinya itu udah palsu. Nah itu yang ngerugiin banget pasar itu. Nah, tadi kan Bang Diko juga tadi sempat nyerita tuh ada tim sidaknya tuh. Nah, kalau Iya. dari laporannya tim sidak NGK ini, penjualan busi palsu itu biasanya tuh dijualnya tuh online atau kadang-kadang dijual di toko-toko juga. Kalau dari laporannya gimana nih Bang Hmm. Diko? Ada kombinasi. Online pernah gue beli waktu itu 10 biji dari apa namanya salah satu e-commerce yang warna hijau lah gitu. Nah itu gue beli ya kan, terus gue cek, wah nih palsu kayak gitu. Ternyata pas gue cek, wah penjualannya banyak juga. Tapi cuman dia nyantumin di situ ini barang KW. Di online store pun juga banyak. Nah untuk yang di offline, untuk di barang-barang di bengkel-bengkel umum, sejauh ini sih gue nemuin masih banyak di daerah pedalaman ya, daerah-daerah kabupaten ya. Gak banyak sih yang gue temuin di daerah apa namanya kota sekarang ini, karena syukurnya sih alhamdulillah teman-teman dari bengkel, kemudian dari part shop segala macam, mereka juga udah teredukasi juga sama kita. Jadi kalau punya ciri-ciri seperti ini segala macam, terus apa namanya harganya segini, ya itu udah busi palsu lah, bilang kayak gitu kan. Nah, kayak kadang-kadang juga suka kita ngasih edukasi ke bengkel-bengkel sama part shop ya, syukurnya udah mulai berkurang tuh, ya kan. Jadi kerjaan gue jadi lebih ringan, ya kan. Nah, soal busi palsu sendiri nih, ini biar teman-teman juga pada tahu. Bahayanya atau dampaknya penggunaan busi palsu itu apa sih, Bang Diko? Hmm. Dari lab yang udah kita minta tolong ya ke Jepang, kita cek. Nah ini salah satunya sebetulnya, salah satu dari tiga hal utama. Ya kan, yang pertama memang pembakaran jadi nggak sempurna. Kenapa pembakaran nggak sempurna? Ternyata waktu kita bedah busi palsu itu, waktu kita potong setengah, terus kemudian kita teliti bagian materialnya segala macam, itu gue kaget. Ternyata bahan yang dipakai itu adalah ferro. Ferro itu besi, besi biasa kan. Coba lo bayangin elektroda, lo masuk ke dalam elektroda yang bahan besi, lo masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan tingkat leleh si besi itu kan benar-benar gak murni abis jadi abu gitu kan. Dia kan bisa jadi residu kan. Nah itu makanya dibilang pembakaran jadi nggak sempurna. Makanya lo kalau misalkan lo pernah nemuin di bagian silinder atau di bagian busi itu ada kayak macam totol-totol gitu ya, ada titik-titik gitu kayak apa namanya kayak jerawat gitu. Nah itu adalah hasil dari pembakaran yang nggak sempurna. Itu bisa jadi ruang bakar lo pernah pakai busi palsu kayak gitu. Terus kemudian busi palsu ngalamin overheat, jelas ferro ya kan, tingkat panas busi itu kita udah setting apa namanya dengan parameter tertentu lah, jadi bisa menyesuaikan di ruang bakar yang memang udah kita uji, udah kita tunjuk sesuai dengan tingkat panasnya, ya kan. Nah kalau di busi palsu, ya kan, itu yang tadi udah gue bilang bahannya sendiri aja ferro kan, besi. Gua nggak bisa perkirain itu lebih kuat dari bahan material yang utama kita pakai atau malah justru lebih lambat.
Tapi kalau misalkan efek yang seperti itu, ya kan, itu lama-lama bukan dari elektroda yang sebetulnya bisa berbahaya, tapi dari si insulator. Insulatornya itu bisa ngalamin kerusakan tuh pecah. Coba lo bayangin tuh lagi di dalam ruang bakar, lo pecah itu kan, dar, gitu masuk ke dalam piston tuh, hajar piston, dar, itu selesai itu, ya kan? Makanya dari situ masuklah tingkat keawetan busi berkurang. Ya jangan heran lo baru beli busi itu palsu, kemudian baru pasang nih di bengkel nih, paling jalan berapa kilo, balik lagi lo bilang, wah businya nih NGK nih jelek nih, NGK lagi disalahin kan. Kayak gitu. Ya, jadi gitu, Bang Dan. Emang bahaya banget ya penggunaan busi palsu ini. Benar, benar. Nah, mungkin biar teman-teman juga dapat informasi nih. Triknya biar kita dapat busi yang asli itu gimana sih Bang Diko? Mungkin bisa refresh lagi nih. Nah ini sebenarnya nih pertanyaan ini yang gue tunggu-tunggu. Karena gue udah nakut-nakutin loh di awal kan, istilahnya kan pakai busi palsu segini, wah nanti orang mikir, oh gue susah dong nyari busi NGK, gue susah dong beli busi NGK yang asli, nah gitu kan. Cuman nggak perlu khawatir yang kayak gitu. Selama lo megang kontak distributor kita, terus kemudian selama lo masih tahu bengkel-bengkel atau toko-toko part shop yang reputasinya bagus gitu kan, itu lo aman, ya kan. Jadi intinya sebetulnya harus beli ke tempat yang memang dipercaya, intinya itu. Kalau misalkan lo ngelihat ragu-ragu nih, wah ini barang kayaknya nggak jelas gitu ya, barang terus kemudian kok bisa murah gitu, nah, udah itu tinggalin deh. Ya, yang kayak gitu-gitu udah ragu-ragu tinggalin. Makanya kita selalu nyediain on call pertanyaan segala macam di website marketing. Kalau misalkan orang-orang ragu terus kemudian pengen nanya kira-kira daerah lo gue pengen beli busi nih, tapi ragu-ragu, kontak aja ke kita gitu. Nanti kita arahin ke toko atau ke distributor yang terdekat gitu. Kuncinya sih itu. Gak usah terlalu parno. Wah, gue harus gue takut banget nih beli busi NGK karena banyak palsunya. Enggak, karena dari hasil survei kita busi palsu tuh sekarang paling cuman nggak nyampe 1% lah dari pasar yang beredar di pasaran. Udah menurun lah dibanding 2013 dulu, kita kepayahan banget memang memberantas namanya busi palsu itu. Cuman sekarang udah trennya udah mulai nukik, jadi ya kita agak sedikit lega lah gitu lah. Ya apalagi kan sekarang dengan adanya internet, orang-orang kan udah bisa mulai googling ya soal edukasi busi NGK. Cara memilih busi yang paling tepat buat kendaraannya nih.